kang itu kalian ayat innama walikum wa anu muslim ditekasi lo kabeh Allah wa rasuluhu lan utusan Allah walladzina amanu lan wong iman sing pantes dadi kekasih dadi teman dekat Allah Rasul walladzina amanu alladzina amanu sing alladzina tegese wong akeh iki mulakan padha nglakoni sapa ladina salat lan salat waliku nalan padha nekani sapa alladzina ayatan iman sing melakukan salat waliku nazakat cek ditambah malih wa hum rakiun wa hum halu tawi alladzina yurakiuna itu khusyuk kabeh ayo khushuuna tegese khusyuk kabeh Rokiun diarteni khosipun au soluna utawa sholat kabeh sholat tatawuri kelawan sholat tatawuri wa man yatawalla wa man disabane wong yatawalla iku gawe kekasih sapa man wa man disabane wong yatawalla gawe kekasih sapa man apa hae apa wa rasulullah lan utusane apa walladzina amanu lan gawe kekasih ing wong-wong sing iman. Maksudnya boten kong kalian musuh Islam. Fayu'inuhum wa yansuruhum mongko fa'inna fisbawal burholidur fayu'inu mongko belum nulungi sapa mandum ing alladzina amanu wa yansuruhum lan nulungi sapa mandum ing alladzina amanu fa'inna fisbawal mongko tak temene pasukane Allah. Dunya itu wae al-ghalibu la sing menang kabeh. Fa inna sikawa mongko tak temene pasukane Allah dunya itu wae al-ghalibu la sing menang kabeh. Linakrihi krana oleh nulungi Allah iya dunya ing alladzina amanu. Au qa'ahu maufi'a fa inna bayanan annahu min Al-Qur'an numibakna sapa Allah ing man mau ki apa innahum ing posisi domir fa innahum jadi mestine kan wa mantan kok di annahum krono sak temene man iki di annahum krono sak temene iki lafis wa temen iki saking bagian saking ya pasukane Allah utawi saking halane man utawi apa iki kira-kira penting man maksudnya ketika seseorang itu menjadi mukmin pernah Yahudi misalnya pun nanti ya itu jeneng kaum hibur Allah pada akhirnya menjadi kekasih Allah Rasul walladzina amanu orang-orang yang iman yang alladzina yuqimuna shalat wa yu'tuna zakata kaum Rasul terus diteruskan malah keterangan orang yang menjadikan Allah itu kekasih Rasul dan menjadikan orang-orang iman jadi kekasih fa inna fisqahu mutun pada akhirnya pasukannya Allah itu sing menang itu kalau cerita menang itu wonten kali wonten menang fisik jadi misalnya pasukan Islam di luar perang Uhud itu nak perang menang dengan jumlah kematian ya perang era kuno itu nak menang kalah nak ngitung jumlah kematian jadi yang musuh mati luwih akeh dan berapa kalah tapi itu sejarah besar sejarah di antara paling kecil di antara sejarahnya Nabi semenjak Nabi Adam nanti Nabi Muhammad kemenangan paling banyak menyangkut akidah ya, jadi sekarang itu banyak memahami Hizbullah, pasukan Hizbullah mesti menang, berpapan istilah Hizbullah, semacam-macam. Kalau kalian jadi menang dengan arti fisik itu bagian dari kecil sejarah para nabi. Lihat-lihat ini menang akidah. Nabi Yahya tidak sempat punya umat mati terbunuh, Nabi Zakaria. Dan Nabi Nuh nanti kampung itu di umatnya tetap berengkel, nanti kena nopo ganti bantang selamat namun tiang orang tua. Tapi Allah tetap menghukumi menang. Jadi selama umat Islam itu cara berpikir mendewakan Allah, mengagungkan Allah itu masih menang. Kalau nu akhir-akhir ini sering mikir. Itu nyata nih, antara teori ilmu hakikat, sama tak warai ilmu tasawuf. Jadi kan pun ngawal Quran ya. Quran itu paling sering kan nyebut
Allahu allazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja sering disebut ya ayyuhan bujur bakum terus sifat Allah paling sering diulang zat yang menurunkan hujan lalu menghasilkan tanaman. Ya, siapapun yang sering mawas Quran Allah sering nyifati zatnya pun yang mengatur hujan yang akhirnya melahirkan tanaman. Fa akhrajna bihi min samarot, fa akhrajna bihi samarotin. Mau diulang-ulang. Akhirnya intinya Allah nyifati zat yang terkait makhluk itu sederhana. Zat yang mengatur hujan akhirnya melahirkan beberapa tanaman yang bisa dipangan manusia. Bon, itu baru. Pulau akhir-akhir ini sering berpikir. Tapi terus manusia itu mudah kena hijab. Ketika kita benar-benar makan, ada sistem perbankan, main transfer, main apa. Terus orang itu jadi sekuler semua. Enggak mungkin dalam hidup tanpa perbankan. Sampai kiai-kiai yang ngarang riba kayak dulu. Zaman akhir ngarang riba, urip tanpa bank enggak mungkin. Urip tanpa Amerika enggak mungkin, tanpa globalisasi enggak mungkin. Oke, kita secara modern ngaku fungsinya bank, fungsinya globalisasi kita ngaku. Tapi kamu akan kalah. Kamu secara akidah sudah kalah karena cara berpikir begitu. Karena permainan ekonomi baik itu sistem perbankan atau sistem apa saja, sistem leasing, sistem macam-macam. Itu berangkat dari bahwa manusia itu sudah punya ketahanan hidup. Kita bisa makan, bisa minum. Dan yang kita makan itu pasti tidak uang, yaitu beras. Yang kita minum juga ada uang, yaitu air. Tapi manusia gara-gara sudah ada beras, sudah ada air, itu malah mendewakan sistem perbankan, sistem macam-macam. Padahal semua sistem itu berjalan ketika kita bisa hidup, yaitu bisa makan, bisa apa? Harusnya yang benar-benar nggak bisa dihindari manusia itu ya tersedianya beras dan tersedianya air apa? Tapi tahu-tahu manusia kena hijab. Orang itu nggak bisa membayangkan hidup tanpa bank, tanpa fasilitas modern. Padahal jelas-jelas yang dia nggak bisa menghindari itu oksigen, udara, air dan beras. Jadi sampai nak mau Quran di awal itu sering Allah nyifati zat itu sederhana, itu sehingga beras, sehingga tanaman, menurunkan Allah. Ini penting. Biar sampai nggak kena hijab. Jadi misalnya sampai main di perbankan, kita muslim, main bank ya biasa saja. Ya Allah atas nama saya orang modern, saya transfer di bank. Tapi sama tidak usah mendewakan berlebihan. Pada akhirnya yang paling kita butuhkan ke Allah, yaitu ketersediaan oksigen, ketersediaan apa? Air dan sebagainya. Tapi kalau sampai sudah kedek, saya kena hijab. Kalau Islam dulu, saya akeh yang kena hijab. Jadi mau hal-hal yang tidak penting hakikatan didewakan. Menurut saya kita mau bank dan sebagainya. Oke, kita atas nama modern butuh bank, tapi tidak usah berlebihan begitu. Pada akhirnya kita makan ya berat. Jadi kita minum itu air. Uang itu hanya alat tukar. Wong dulu itu pernah ada era nggak ada uang. Orang-orang tradisional dulu nggak ada uang. Orang butuh beras ditukar sama pisang ditukar apa. Orang-orang perdagangan dulu kan gitu. Memang masalahnya uang sekedar alat apa? Tukar. Ini penting. Sebab itu kalau balik. Setiap Quran itu mesti ngelengno, bayangno hukum kebalikan. Misalnya, kul awaikum min asbahama ukum koron sama yatikum bimain. Jajal pikir, setiap saat mau di juga ada air, itu kamu mau apa? Menyangkut tsunami, gempa juga Allah sering pakai logika seperti. Apa amintum ayat bikum janibal dari awal istilah alikum qasifam minari. Dipulang. Setiap saat kamu kok merasa aman gimana? Setiap saat ada angin yang menghancurkan kamu, atau setiap saat kamu bisa tenggelam. Setiap saat ada musibah, pas kamu main atau pas kamu tidur itu ulang-ulang. Biar manusia itu benar-benar tersadar butuhnya dengan Allah. Orang dulu bayangkan tenggelam itu di laut, orang Aceh tenggelam di darat. Iya betul. Begitu dipulak-balik. Menurut kalau bolak-balik matur, pangeran asmati manusia itu maka insan dulu mana manusia itu ada dolinya, ada bentuk. Jadi jahil itu sifat mubalaghah, jadi jahil itu bentuk. Nak dulu kan banget kan bentuk. Yang bukan manusia itu tidak itu, nak macan, ono gajah, fatal
Jarang yang mati di pangan macan pangan jatuh. Menggeledak mati kena burung. Ada sesuatu yang kecil. Sebab itu Quran mengingatkan innallaha la yastahi ayat beri masalah napa? Allah itu tidak malu, andaikan hanya membuat perumpamaan nyamuk. Rian orang munafik itu dibuat alat melecehkan Nabi Muhammad. Kamu itu tidak keren. Masa Quran yang kamu agung-agungkan hanya bicara tentang apa? Nyamuk. Apa hebatnya nyamuk? Karena ternyata gitu, sejarah membuktikan manusia mati itu kena kuman, kena flu burung oleh hal-hal yang kecil. Bahkan dalam karya itu Namrud itu wong paling sombong, ngaku dia pengiran. Itu pengiran mata ini Namrud itu lewat jenderal atau pasukan terbaik, kok pasukan terus. Namrud itu mati ini dileboni nyamuk, sing suwi ini copot hitam. Jadi tanggung oleh pengelatihan pengiran, nyamuk lebih birungnya Namrud, nyamuk sengkep, nganti ke utek ya, akhirnya mati. Saking kepingin pengiran ngelatihan pinter. Nah, rojo mlete ngono sebelum mati mbek nyamuk. Begitu seterusnya. Paham ya? Jadi ini arti wa may yatawallahu. Kita benar-benar memposisikan Allah itu sangat penting, sangat krusial. Paham ya? Jadi sama itu kalau sampai hal-hal yang kedua itu kayak sistem perbankan, globalisasi. Oke kita butuh, tapi yang kita butuh saat ini adalah Allah, yaitu untuk oksigennya, udaranya, keamanannya. Ya, saya pernah ditanya seorang mahasiswa, Pak Bahak kan nggak mungkin dalam era sekarang orang nggak butuh Amerika, nggak butuh Eropa, nggak butuh globalisasi. Saya jawab begini, kamu nggak bisa membayangkan tanpa Amerika, nggak bisa membayangkan tanpa globalisasi. Saya lebih tidak bisa membayangkan kalau nggak ada Tuhan, karena artinya nggak ada fasilitas, artinya nggak ada oksigen, nggak ada udara, nggak ada macam. Nah, umat Islam sekarang itu tidak terlatih ini. Hidup tanpa perbankan tidak mungkin, tanpa globalisasi tidak mungkin. Lebih tidak mungkin tidak ada air. Lah ironisnya ketika kita cerita air itu kayak Islam klasik, kita orang ngomong. Betul nak orang Bali orang rawuh terus dianggap itu kan lucu, nikmat Allah yang sangat krusial, sangat esensi kita anggap betul. Sementara bagi bikinan manusia kita anggap tanpa bank nggak mungkin tanpa ini. Ini jenis kena hijab. Ini kalau kita tahu kena hijab. Pikiran yang tidak penting, banget penting, penting banget nopo. Ini berarti tangan rong akomnya rong wamai ya tawal lapo. Belum benar-benar memposisikan apa sebagai wali. Nanti akan menang. Kebarang kita jadi kebutuhan jadi nopo. Kebutuhan. Ya kalau dina amalu eleng-eleng wong si iman lah tetap itu. Waktu ngalap birokrasi. Terus ngalap untuk menjadikan alladzina yang mengakai tafudu kang alam sopo alladzina dinakum agama birokrasi. Dialog tujuan ini jadi barang guyonan. Jangan menjadikan orang-orang yang menganggap agama sebagai guyonan. Mbok dadekno kekasih. Diomong dadekno agama mau jadi bahan pelecehan. Maju anggap jadi guyonan apa politik. Walau iban anggap jadi guyonan. Minal ladina sanging ma'asya utukan ben paringi sapa ladina alkitab dan kitab lengkap itu sanging kirimi ora. Min temin wali bayan krana malu bayan. Wal kufar lan ing pira-pira sing kafir ayo musyrikin sing pira-pira musyrik. Disari lan dua tesir lan silana ketika kedua wal kufar lan wal kufar. La tatakhidu ojo ba'al auliya ing pira-pira dadi kekasih. Wattaku walan wedi sira kabeh apa hae Allah. Ditarki mualati lan tinggal napa ngakrapi utul kitab. Yen kuntum lamun ana sira kabeh mukmin iman kabeh. So dikina tegese bener kabeh iman iku ing dalam iman sira kabeh. Wa idza na'itum la sholati taquduha zuwa wa alaikum. Pokoknya naudzu billah nanti sampai pikiran kena hijab. Pokoknya kena hijab udah. Ini misalnya sistem prostitusi. Prostitusi itu kan jelas-jelas haram. Orang agama haram, orang medis rawan hari itu. Orang di kota besar, ini bayangkan tanpa diskotik atau apa, tanpa mau zaman saiki, kalau orang nakal gak mungkin. Jadi uang nak kena hijab, bayangkan hidup tanpa nakal aja gak mungkin.
Jadi misalnya gini, sholat nih, kalau cerita sholat. Mereka kalau diajak sholat itu kita berdua mau. Sholat itu apa? Kalau kita sama-sama adil objektif, nanti kan kita ateis, sama-sama nggak percaya Tuhan, itu kan ya sama janggalnya kan. Nak kue janggal sholat di dua boleh yo, BTS itu juga sama-sama ada kebutuhan mendesak, gitu. Main dilihat, main sesuatu yang nggak manfaat juga. Tapi orang kalau kena hijab, main dilihat itu roh gunanya, main seks ya roh gunanya, neng diskotik ya roh gunanya. Jadi pas orang sholat itu juga. Paham? Itu sudah kena hijab, banyak sesuatu yang penting menurut agama dia tidak tahu fungsinya. Tapi yang menurut agama atau menurut akal juga tidak mendesak, dia tahu fungsinya. Andai kan dunia ada nikmat kan kita tidak apa-apa. Tapi dia ada janggal. Ini masalah hijab. Jadi cara kita tahu masalah utama manusia itu hijab. Kalau innahum ar-rabbihim yawma idzin lama hijab. Orang-orang yang zaman dunia kena hijab itu sebenarnya mereka belok pengiran. Mereka zaman dunia kena apa? Hijab. Hijab itu tadi. Jadi kita ini punya ketat. Dengan Allah itu punya ketat. Ini wow. Sampai soal pakar ekonomi. Enggak mungkin tanpa sistem ribawi, tanpa sistem bunga tidak mungkin ekonomi berjalan. Orang berjalan menaik nak orang dan orang bergaji itu mesti ada mati. Mula-mula rakyat lembaran di desa. Padahal itu jelas-jelas itu mulia anak pengiran, aku merasa butuh banyu gitu. Tapi selama umat Islam itu butuh perbankan, itu tadi hormat sampai pakar-pakar perbankan. Oke, kita hormat atas nama mereka misalnya pakar atau ilmuwan. Ini betul-betul hormat kepada Allah kan murah, lebih gampang. Yang kita butuh setiap saat. Mungkin mulia anak pakar gampang, mulia anak ilmuwan gampang, mulia anak Allah tidak belum dasar PKI. Ngaku PKI rajin itu terang Islam angin. Padahal dia ngaku Islam ini terang juga Allah itu pak angin. Dia mau ngomong tanpa berbankan tidak mungkin, tanpa sistem bunga apa? Tidak mungkin. Sekali-kali mau ditambah orang mungkin tak botis sih. Karena kita sudah ngaku Muslim. Paham, ini masalah-masalah hijab ini sudah ngeri. Umat Islam sekarang itu terjangkiti masalah hijab. Dan itu mengganggu betul. Masalah hijab itu mengganggu betul. Padahal ini kalau mau datang Bangladesh, masuk orang yang dapat Nobel itu Muhammad Yunus itu orang yang mengembangkan teori perbankan tanpa bunga dan tanpa agunan. Beliau itu mengembangkan sistem ekonomi tanpa bunga, tanpa agunan. Padahal oleh Barat itu dihormati sampai dapat Nobel. Dia itu sudah ngutangi pengemis-pengemis yang akan gelandangan. Tapi malah sukses. Jadi sebetulnya itu tadi, ketika mayoritas umat sudah teracuni bahwa tidak mungkin ekonomi tanpa perbankan dan sebagainya, itu terus lemah terus kadang malah menyalahkan konsep Qurannya. Itu anjing, riba karang. Saya ini zaman riba, ya riba malah melok-melok nopo. Itu tadi logika awal. Logika awal itu memang sudah lebih hormat sama hukum materialistik. Jadi sesuatu yang materi itu mereka hormati. Tapi sesuatu yang tidak materi kayak kekayaan batin dengan Allah itu sudah ada. Lalu itu masalah utamanya itu begitu. Jadi belum benar-benar waman ya ta'allahu hanako. Itu zaman mulai baca ngaji yang namanya. Kuat. Umpama orang gaji, umpama orang beras kalau itu akan terlatih sama lebih hormat kepada Allah. Tapi karena makan itu sudah tersedia, minuman sudah tersedia, dan hingga ini kita cukup. Akhirnya itu terus, ya terus ini kita langkai gitu saja, tidak kita syukuri, perdetiknya kita langkai gitu saja, kita lebih butuh perbankan, lebih butuh macam-macam. Padahal itu tidak aturannya Quran meskipun kita cukup, setiap saat pembayaran nukul aro'aitum in asbaha ma'ukum, borong sama yatikum bimain. Jadi meskipun kita dalam keadaan sudah begini, setiap saat pembayaran. Apa amin itu ayat sifat ini? Kau kok merasa aman setiap saat bumi sebab Krishna. Kau kok merasa aman setiap saat ada angin. Jadi sakit murah-murah. Kau kok asa aman setiap saat ada gempa. Jadi Tuhan itu mengajarkan orang itu rentan terhadap musibah, rentan terhadap bahaya. Hingga Quran mengajarkan supaya orang itu kembali kepada Allah. Ketika kita yakin tentang musibah, terus akhirnya kita yakin wadzunnu alla malja'a minallah illa ilaihi. Jadi kita tidak bisa lagi berlindung dari musibah itu kecuali menuju Allah. Tapi karena kita itu tadi merasa aman,
Ini kalau innal insana ladho ara'ahu istaghna. Karena kita merasa ada apa-apa, terus menciptakan satu sistem sendiri. Dan sistem ini yang lama-lama akhirnya kita jiwakan. Ya pun akhirnya ini terus akhirnya kena hijab. Lah orang-orang yang zaman yang dunia kena hijab itu nanti masuk ayat kalau innalum ar-rabbihim yawma idzin nanti di akhirat kena hijab. Paham? Jadi itu di sholat ini ngomong tidak sholat janggal, tapi nak tidak ini diskotik bukan janggal ini cara. Padahal kalau kita adil sama-sama ada kebutuhan. Kalau sholat adalah jadi waras, yang diskotik tidak jadi waras. Nah, sampai pertanyaan tapi ke diskotik kan kuat. Pakar-pakar psikologi, nah masalah kuat itu tidak harus kematian. Banyak orang-orang barat yang modern ya butuh meditasi, butuh terapi, dan itu semuanya tidak mesti kedip. Kalau omongan kekuatan batin itu orang bisa sesuai berkelana masing-masing. Nah seniman buat rokok lucu, rokok tidak paham, pun kuatir karuan gitu. Nah ukurannya batin itu orang subjektif kabeh tuh. Ngomong nganggur rokokan di biru kemarin nyetel pancing udah mulai. Anu sing kekuatan batin ora batin. Ya tapi itu mau dasar itu setan, nak maksiat jadi kebutuhan. Nah, akhir ada di nopo? Kebutuhan. Masalah orang baru. Yang mau nanti dia nanti bilang, mau nanti kena hijab. Waladzina lan mengatakan itu nalikane ngajak sira kabeh saut pun ngajak sira kabeh ila salat maring salat. Bil adzan lan adzan. Ittaqullah. Mongko ngalap sapa ngakeh hak salat ayi salat hizuban ing digawe pelatihan kebulinan walaiban iki kebulinan. Biayat tadi dia gambar mengenai sapa wong biar lan salat wae atau hakulan dadi keguyonan. Tak salat keguyonan go apa pun di salat. Ya tapi annahum qaumul ayatin. Dari kau mengkono kabeh ayo ikhot tegese ngalap. Di annahum qaumul ayatin. Jika berjalan lan tetap nang ngate kaum ayatin nang ora di akal sapa kaum. Di wong nganti ora fungsine salat itu jadi saking oleh randu apa? Wana jalan kumurun nama kolah semasa ini tak soal Yahudi wong Yahudi. Nabi marina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wong Yahudi kalau bolak-balik matur bahwa periode Madaniyah itu periode proses dialog Nabi di ahli kitab. Ya, jadi Nabi itu eleng-eleng. Pokoknya Nabi teng Mekah itu 12 tahun. Tidak jadi Nabi teng Mekah sekitar 12 sampai 13 tahun. Niku wong jahiliyah kabeh bento kabeh. Dadi ora ono dialek ora cocok nutup. Nabi salat ketika kotoran, ora cocok nutup njotos musir wong bodho ora. Lah bareng pun pindah ke Madinah itu banyak orang terpelajar. Dia niku orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sing manggen teng tanah Khaybar. Ya ciri utama wong pinter ya ini ngajak diskusi. Mulai riyen diskusi agama sudah berjalan. Diskusi itu ya tak menangis itu ya uji nak takok itu tanya takok nyol orang Jawa takok tapi sinterona Muhammad salah dan takok ini diman untuk minum minar rusul diman kelawan sopo untuk minum iman siro minar rusul sang itu rusul takolah mengkodol sopo nabi jilahi kelan Allah memalang perkara jilakan jenturono apa ma'iyana maring kita ala Falam al-Zikra mau semacam ini disebut sopo Isa. Karena Nabi Muhammad termasuk nyimani nak Isa itu abdi. Ada orang Yahudi Isa itu mana dia? Jadi orang Nasrani berlebihan darani Isa itu anaknya pangeran. Nah orang Yahudi berlebihan di nama minyak Isa dan darahnya anak jaga. Jadi podo nama berlebihan. Kalau mau podo ngucap sopo Yahudi, lana lamudi nan sarron mudi. Lana lamu orang ngerti kita dina dan agama sarot dengan luwe elek mimpi dikun samping agama ilakan bisa orang nabi agama sesat tapi tanya kecewaannya yang jadi untuk Nabi Muhammad nabi-nabi bisa kuliah ahlan kitab kul mutawat sirah Muhammad ya ahlan kitab ya ahli kitab hal tangkimunan Allah tak ingkar sirah kabeh jadi orang ingkar sirah kabeh itu diguna ingkar sirah kabeh minasa yang kita illa amanah kecuali yang beriman kita bila iklan Allah wa malang perkara unjilatan sindulono apa ma'ilena maring kita
Pamalan perkara insilatan jendurono koma mengkau saning dirune ma'un sila ilaina ilal ambiya marang boro-boro nabi wa anna aksaraku lan sak temene aja di rokabe rupasi guna itu fasik atfun ala an aman atau jabu an aksarakum atap ala an aman al makna te maknane ngene matun diruna ora entar sira kabeh ila iman kecuali krana iman kita wa mukhalafatakum fi adami kufri al mu'abbari an fil Allah iman wa li syahadat iman ila imanana kecuali krana iman kita wa mukhalafatakum lan krana lan nilai sira kabeh fi adami kufri ing dalem ora ane mengko iman al mu'abbari kan tembung apa andi saking adamul kufri fil fiski lan fase Allah dimikan tetep andi saking adamul kufri wa li ta ora ana burhada iki masa ing perkara kan kene dari burhada Kulung dapat sira Muhammad hal unabdiku. Ana ta ora nyritani ingsun kum ing sira kabeh. Ukbiro tegese nyritani ingsun kum ing sira kabeh. Bisaren kelan perkara sing luwih elek nindali kadang mengkono-mengkono kabeh. Amin ahli dari. Alladzi tungkimu lakukan ora kata sira kabeh ing kali. Maksudkan apane ganjaran sawaban. Di makna jajaan inta koyo lan kersane Allah. Wa bisarin mindari iku ngene man la'ana itu man disabane wong la'ana nati iman sapa Allah abadu tegese ngadono sapa Allah iman rahmati sang rahmat Allah wa ghadi balan duka sapa Allah alih ngatasi man wa ta'ala lan gawe sapa Allah min saking wong akeh alkira dada pira-pira kethek wal pola lan pira-pira tele bil mati lan dahus wa ada tauhidan pira-pira penyembah tauhid penyembah setan waman sewong ada kang mbah sokoman atau buta tauhid setan itu ati lan setan wa ra'a fi minhum ma'naman wa ra'a lan ngerso sapa Allah fi minhum ing dalam lafaz min ngerso maknaman ing maknane maksudnya ngaten ya man kan secara domir kan mufrad nggih man tunggal mufrad lah minhum napa? Jamaah. Jadi nak man lafate mufrad tapi maknane napa? Jamaah. Karena siapa saja. Wa fi malak ing dalam perkara qabul kan dalam dunia iki ngersolah duha ing lafate man. Wa hum al-yahud te wong yang menjadi. Wa fi qira'atin ing dalam qira'ah di dami ga'i abdalan damai ga'i lafat abda. Wa idofatilan idofai abda ila mabada. Jadi wa abaditohu ilama badal ismu jam'in di aktin wa nasu tena sabi artikel filasi lan di atapno ala siroda yang ada selapat siroda ulai tau mengkono-kono kabeh ku saron wele apane makanan apane posisi ini utai dawa makanan kang wijun tapi ya ana makwal krono sakjane panggonane manut anari neraka wa adalu an fawaid lan wis sesat an fawaid saking dalan sing etore hati setalan sing bener wa aslu sawai tema asline kata sawai Allah satu itu benar. Wa zikru syarrin wa abdulu fi muqabali qauli. Wa zikru syarrin utawi nyebut kata syarrin itu disebut ula ila syarrum makan. Wa adlu lan nyebut kata adlu itu wa adlu an sawai satu. Iku fi muqabali qauli. Yo ngimbani ucapane wong Yahudi la na'lamu dinan sakon mesti. Lah anak lamu orang ngerti kita dinane agama syara ingkang luwih elek ning dikum tinimbang agama ira kabeh. Wa idza ja'akum qalu aman. Wa idza ja'u lan alikane teko sapa Yahudi kum sira kabeh. Munafiqul Yahud tegese munafik ene ya. Qalu padha ngucap sapa munafiqul Yahud amanna iman kita. Dina pas ngarepe nabi wong munafik dengan iman. Tawaqat taqulu bil kufri. Hale teman-teman masuk sapa Yahudi bil kufri lan nggo kekafiran. Masuk ilaiku mani sira kabeh mutalabisi nakale nganggo kabeh memakai maksudnya masih mengenakan baju kekafiran bil kufri itu kan kelawan kekafiran wahum kafara suci wahum hale utawi wong Yahudi utawa wong munafik ya kafara teman-teman metu sapa Yahudi mungkin kandung sisi ira kabeh mutalabisi nakale nganggo kabeh di kelawan kekafiran walam ini lan ora pediman itu wa wa Allah wa alamu dating berkona dalam perkara ya tumuna
Padha nyimpen hukum Yahudi duwe imam nalifat yang kemunafikan. Wa tara lan ningali sira kafiran mu akeh minhum sayung Yahudi. Isari una hale kegandangan kabeh. Ya kauna tegese tumiba sapa Yahudi syari'an kelawan tertib ismi ing dalam dosa. Iki tegese ing dalam kedustaan. Disenengane mutar balikkan fakta. Ismi memiliki dari ini gol. Maka ada ini juga memiliki ini ulama Yahudi ini bukan zina, bukan dosa zina ngalor bukan. Tapi tukang apa? Gol. Ada orang BB dan orang C. Walau berani lan kebencian. Ini kita balik. Waktu milang mangan orang Yahudi aku tak ada haraman. Ayo haramat sehingga haramat. Karena saya ini suapan, disuap. Mulai dari ini orang bolak-balik hukum faktor suap. Suap itu klasik. Kalau yang orang hakim, polisi, jaksa disuap itu penyakit klasik. Zaman Nabi itu anggap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh birokrasi. Pengapetan itu suap. Mulai dari ini. Nah, cuma kalau kiai kan orang jadi keputusan tidak ada orang di penjara, tapi kan bodoh menyesat enggak dong, gara-gara kalau nak jadi kiai, kalau kita beli apa dia kasih, terus malam kasih. Orang di wong setengah nakal, widato untuk bela-bela sedikit ke setengah nakalan itu. Nah itu untuk saat ini kalau kasus poligami ini ribet, alasan ribet mentah. Asing senang poligami ribet belo. Iya, ramai kalau ngakoni kok belo bareng ramai apa? Ini faktornya pun budak. Paham ya? Jadi wonten ayat sebutin itu wala taqulu amalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila tukam li taqulu fariqam min amwalin. Nah, mulai riyen itu unsur makan harta sing wolak walike fakta dirubah. Misalnya harta wae A gara-gara A niku kalah hujan B menang B. Iku mulai riyen tak gitu bapak dulu biha ila tukam li taqulu fariqam min amwalin nasi napa bil ismi. Mulai riyen itu gimana? Lah tokoh-tokoh Yahudi itu tua. Misalnya tak ceritanya, awal-awalnya tokoh Yahudi Nasrani tidak terima Nabi itu sederhana. Dari ceritanya kurang sederhana. Ini sederhananya Nabi umur 12 tahun. Niku tengsa teng Palestina. Teng Palestina ketemu pendeta-pendeta. Abu Thalib panganan itu sampai masuk Palestina. Kau kok dipateni, kau pak ponakan itu calon nabi. Bon tadi. Umur selawe tahun Nabi tidak dari kemari. Ketika Nabi umur 40 tahun, ini sejarah. Jadi Nabi agama Nasrani Yahudi saya Nabi lama, sangat baik. Nabi pertama ketemu Jibril agak paham, Nabi ini umum. Nabi itu lucu, saling lucunya Nabi pas ketemu Jibril berdek. Mereka nyatakan Jibril malaikat mati. Nabi itu umi gak terpelajar. Makanya buaran ketemu Jibril, pikirannya ketemu malaikat apa? Israel. Itu makanya mantul terus matur tengah Khadijah dan milu. Aku kemuli. Kau nyangkauin apa? Malaikat mati. Ada makanya kalian Khadijah dikonsultasikan sama Warqah bin Nawfal. Itu nak tenggene tarik-tarik, tenggene napa Bukhari wa kana imro'an kana sara fil jahiliyah. Wa yaktubu minal injil ma Allah ayat tentang Bukhari anak tentang ini. Waraqah bin Nawfal itu seorang tokoh Nasrani. Dan dia selalu nulis Injil. Nasrani juga. Sebab itu ada periode Nasrani baik. Langsung ditimbali Nabi Muhammad. Hadan namus alladzi ja'a ala Musa itu jenenge malaikat sing teko Nabi Musa. Saya itu maksud enggak menanggu. Yukri juga kaum. Dewi Waraqah lucu. Ya laitani fi hadat an is akho jaga kaum. Wah muga-muga aku cek kuat pas diusir kaum. Jadi pertama Nabi dikonsultasikan Khadijah. Khadijah lebih dewasa. Ke Nabi nikah umur 20 tahun, zaman itu Khadijah umur 40 tahun. Ketika Nabi jadi Nabi umur 40 tahun, Khadijah lebih tua. Khadijah 95. Wah, sayang, pas gue sebenarnya diusir kaum, aku gak roh. Nabi dia mau lugu lah kok.
paman, saya jujur kenapa? Saat itu Nabi namanya masih baik, belum pernah menyinggung perasaan yang dia kafir. Orang yang menghujat berhala dan sebagainya. Terus jawab apa? Tidak ada orang seperti kamu kecuali diusir kamu. Wong go misi gue mesti nanti diusir apa? Nasrani ini masih Nasrani original. Sebab itu Quran tidak mesti latajikan asad jannati adawatan ladina amanu yahuda waladina asyraku. Orang yang paling membenci orang mukmin itu orang-orang Yahudi. Tapi terusan ayat nopo wala tajidan na akrobahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. Dan kamu akan menemui orang yang mudah mencintai orang-orang mukmin, yaitu orang-orang Nasrani. Kalau tak cerita ini, mumpung ini kan zaman globalisasi. Jadi ada satu periode di mana Nabi itu sangat dekat dengan tokoh-tokoh Nasrani. Karena Maroko tidak punya kepentingan apa. Paham? Sama nak moto buku-buku teologi. Dulu itu Nasrani itu tidak identik dengan Trinitas. Jadi dulu itu tidak ada kaitannya Nasrani dengan apa? Trinitas, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Ibu benar. Nasrani itu apa? Wong Nasrani itu cara rini itu Nasrani itu sangka kata ketika Nabi Isa terdesak habis dipateni tiang-tiang ngendikan man ansori ilapo. Sangka kata ansori terus jadi bahasa Arab Nasoro Nasrani dengan bahasa ini, amun nanti salah paham. Nasrani dengan bahasa ini, Nasrani sering dipuji pengiran itu. Nasrani sing ora ana kaitan dengan Trinitas. Mulane disebut wala tajidan atro baru mawat datan lil ladina amanu ladina qalu inna nasrani. Malah surat Baqarah pernah disamakan ibu innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Itu kan janggal ya, kalau Islam tadi kan janggal. Wong iman Yahudi Nasrani kok podo-podo kok falahum ajruhum inda rabbihim. Kalau ini mau karangan Rombel Al-Sidi. Jadi bahasa itu sudah begitu jauh melenceng. Dikatakan Yahudi dulu itu kan menunjuk satu ras. Jadi semua turunan Yakub, aulad Yakub ini bersampai salah ngerti. Aulad Yakub itu termasuk negeri Yahudi. Kalau tanya, jadi Nabi Yusuf di dulur kandung kali. Ini pun Yusuf di Binyamin. Lia-liane ini pun dulur Liat. Sing barat jenenge Yahuda. Lah Yahuda iki sing kabeh dulur iki aku berhenti mek Nabi Yusuf mergo dianggap perhatiane Nabi Yusuf lebih bapake. Nggih. Jadi iqalu la Yusufu wa aquhu ahabbu ila abina minna wa nahnu napa isbah inna abana fi dhalalin mubin. Yahuda itu cek soleh. Sehingga ketika dulu anak itu gede Nabi Yusuf kok waktu saya patah ini ragu. Jadi ya udah ada patah ini gede sana. Latak dulu tapi ini masih sedengan dan umur. Jadi rapati mata ini tapi setengah mata ini. Walaupun bewaya batil ya pasti juga saya. Jadi sebelum umur bukan jadi budak. Tapi dasar wong soleh sik muni wa turun basi koman solihin. Ya bar ngono lah kok doa jadi soleh meneh. Jadi kalau mulai dicek itu bulat. Jadi aku maksiat itu dirancang. Mulane cara Gustur wong paling mulai aja tuh kiai, berkorong darah istighfar. Iku padha karo Yahudi. Ya udah ngoten, apa maksiat itu dirancang. Engko bataku nggak sih kauman. Soalnya apa pentingnya surat itu? Bataku nggak sih kauman gua nak bar dosa Yusuf dan itu ada domalik soleh. Bataku nggak sih kauman. Ubah baru Yahudi ini yang zaman klasik zaman Nabi Yakub. Cara bisa-bisa jadi Yakobus sih. Mana apa mati ini cerita ya? Pak Yusuf kersane dolan di pulau tengah alam, tentang ini hutan. Bapaknya curiga, jangan nak dipangan serigala lagi. Wah, jenis dulu dipangan mesti kalau kecewa. Mana lurus pak, kita keluarga masuk ridho dulu dipangan serigala. Walau. Tapi yang sangat perlu sampai ingat, ketika benar-benar Yusuf dicemplung ke sumur, Yahuda mulai bodohi bapaknya wajah ala komisi bedamin apa? Itu Yahuda masih di komitmen walaupun bagi komen solusi. Yahuda tetap ingin jadi orang soleh. Sebab itu para ahli sejarah mengatakan setelah kejadian Yusuf, ikhwatu Yusuf jadi orang soleh.
Nganti periode Nabi Muhammad itu masih banyak orang Yahudi yang soleh. Nasrani yang soleh ya kan? Karena Yahudi itu menunjuk satu ras itu turunan Yahuda bin Yakub dari Yahudi. Wong sing pengikut Isa darani Nasrani. Dulu hanya begitu. Lah yang hanya begitu ini yang dimaksud ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Wasofiina man amana billah. Memang enggak masalah disejajarkan sama orang-orang iman. Memang periode ini masih periode orisinil. Sebab itu disejajar innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofiina man amana billah wal yaumil. Lah terus ngomong sing sekuler sing pro pluralisme, ayat itu digodali padha wae. Antara perilakunya apik ya apik. Ayat itu digodali padha wae. Lha iki kula cerita tarik. Sakjane boten ngoten. Jadi dulu itu istilah Nasrani itu udah identik dengan Trinitas. Istilah Yahudi juga agak identik sampai hal-hal yang buruk-buruk kok sekarang. Dulu pernah ada periode. Paham? Nah menyangkut kebencian gimana? Saya tuh punya bukti ayat banyak. Dulu tuh yang namanya orang mukmin itu tidak mesti musuhan dengan Nasrani. Balanan itu. Sama tak cerita sejarahnya benar tuh. Dulu itu Nabi itu kelompok kecil, manggilnya teng Mekah. Satu komunitas mukmin kecil manggilnya teng Mekah. Jejeran sampai tiang-tiang jahiliyah yang tidak ahli kitab. Mau bersamaan roh sejarah. Malah ini cara Yahya Harun sama dia pakar-pakar pada akhirnya yang dilawan itu ateis. Pada akhirnya orang agama nanti itu saling bahu-membahu melawan apa? Ateis yang tidak beragama, yang tidak bertuhan. Ketika Nabi sebagai kelompok mukmin kecil teng Mekah, ketemu wong jahiliyah sing kafir tanpa kitab. Jenenge wong kafir ora ahli napa? Riyen kekuatan besar Romawi sama Persia. Teman roh sejarah. Romawi saat perang mbek Persia. Itu riyen ya sakniki Amerika mbek Soviet. Suatu saat bareng Romawi niku ahli kitab. Mergo wong Romawi Nasrani. Perang dengan wong Persia itu gak ahli kitab, menang Persia. Jadi wong non ahli kitab menang wong ahli. Itu susah Nabi tidak ngamen. Mereka wong Persia terus ini, delok balang muka. Jadi Nabi yang mukmin, diarani balang Nasrani sing ora mukmin. Delok balang muka lah, nyatane percaya langit, percaya kitab kalah. Kuwi sebenarnya kalah mbek aku. Kitab-kitaban bareng ngene kudu kitab yo Kak. Kemarin diledek dari kitab kok Samawi kok lari diberi perang ya kok kalah. Sebab itu kan peristiwa yang tidak dialami orang mukmin. Sing perangi Romawi mbek Persia, menang Persia. Iku wong mukmin ya lho susah, kok dinyeki nyatane wong ahli kitab kalah mbek sing ora ahli kitab. Itu terjadi asbab nuzule alif lam mim hurifatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walatihi jahibun fi fit isinin lillahi amru min qabl wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binas. Jadi hurifatir rum kalah. Lah ketika rum kalah iku wong mukmin susah. Mergo terus disamaratakan, digeneralisasi nak wong rum kalah berarti ahli kitab kalah. Engko wong Islam yo kalah pisan mergo duwe kitab. Padahal saat itu wong Islam ya komunitas kecil. Waktu ngotot Nabi susah banget. Terus dikandani Jibril. Engko antara 3 sampai 9 tahun Romawi menang tenang. Setelah 9 tahun Romawi menang ning wong Persia. Jadi ahli kitab ngalahno ora ahli. Jadi perusahaan ayat wa yauma idzi yafrahul mu'minun di hari iku wong mukmin guna. Ora ora menang. Lha iki bola-bali gak kalah melok. Iki ra melok kabeh. Wong mukmin dene Mekah cek kelompok kecil ora melok apa. Paham? Jadi kita dengan Nasrani beda, kita dengan Yahudi beda. Tapi ketika ada di wong ra kitab-kitaban, ora aturan-aturan, terus jadi kita. Iku kok zaman Nabi teng Mekah luwih cenderung di Romawi timbang Persia. Iku kok di kesamaan foto-foto ahli nopo kita. Lalu wonten cerita kewalian zaman Mbah Tasari, zaman Mbah Hibir, guru-guru kula. Jadi ada seorang wali mimpi pas masih perang, Indonesia masih diserang Jepang.
Indonesia itu kan kita merdekanya kayak Nabi Muhammad. Jadi dia kalah tapi menang. Mereka ini masuk ayat apa huli basirum di adinal ardi wa hum ba'du walatin saya Indonesia. Lah tenang. Indonesia menang di Jepang arah perkara pasukan itu di Jepang. Di Jepang kalah di pasukan sekutu. Akhirnya Jepang mulai. Indonesia malah merdeka. Zaman Nabi ini Nabi yang Mekah Rasul unggul dari orang kafir, orang pertama menang orang kafir. Mereka orang Romawi bisa lalu orang kafir. Jadi mulai dia ngoten niku wonten. Paham ya? Jadi pernah ada paham di mana Nabi ahli kita pernah masalah. Mereka bandingannya ngomong tentang apa? Kita. Ini sing dimaksud ayat Huli basirum fi adnal arti wa hum min ba'di walati ahli fi sini. Jadi kalau minggu kalah suatu saat menang. Lah pas menang wae itu ya Rasul mereka tak jenis. Barang nak tak jenis ada jenis. Jadi kalau Indonesia tak marah-marah, teman-teman juga Afrika itu senang. Kepada marah itu gitu, karena juga ya bisa. Perasaan psikologi apa kan? Wong marah-marah itu senang, misalnya negara juga itu jatuh. Padahal ada itu yang marah juga kok ya dalamnya betul gede. Mana orang kiai, berumur masuk ke Amerika Eropa. Lalu apa nak Amerika bangkrut jatuh, gentinya kok yang mau menang? Kami mau, mesti jamin gue apa itu? Wong dalam itu gawane mapan. Dia buat dalam itu gawane apa? Gawane. Misalnya gak itu ya genti ya. Ya. Mana ada mengenai ini mau kalau balik. Sementara mau Islam kenal Allah. Lah apa sampean gantung urip ya. Amerika jatuh kita joyo, kalau Amerika joyo kita joyo. Lah apa ada gantung di Amerika, di Eropa, di negara, di pemerintah. Sampean kudu urip gantung hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini malah aman. Misalnya mau nak presidennya adil itu rakyat makmur. Zaman presiden sopoe sing kere ya akeh juga ya nama. Nah, memang nggak adil itu salah, tapi nak masalah gantung itu keliru. Pelaturan itu harus dibuat secara rasional dan objektif, tapi nanti gantung itu keliru. Sebuah negara harus ada UUD, harus ada aturan yang harus objektif rasional. Tapi nak gantung negara itu keliru. Wah, ini gantung hukumnya apa? Keliru. Mungkin sakit. Paham ya? Ini sejarah ahli kitab. Jadi ahli kitab itu mengalami masa-masa cocok dengan. Yaitu yang dimaksud ayat wana tajidan akrobahum mawat batal lilladzina amanu lilladzina qalu inna nama. Tapi itu tadi dulu itu istilah Nasrani Yahudi itu Nasrani itu menunjuk pengikut Isa tanpa identik Trinitas. Yahudi hanya menunjuk turunannya Yahuda bin Yakub. Nah saya kan pun benten. Muni Nasrani pikiran wong Vatikan, salib. Nah, akhirnya kan mestinya jadi musyrik tenan, sing sak niki musyrik tenan. Mikir Yahudi gawan Yerusalem buat saya wong Palestina. Dari saya iki wong kan ngoten. Lah padha Kristen bara gawe Islam sing ora itu. Jadi saya iki padha dene. Wis bulet kan saiki padha bulet. Jenggoten teroris. Ah iya, agar Yahudi Yerusalem pembantai ya. Riyen boten ngoten. Riyen nyebut Yahudi iki biasa mawon, aulad Yakub. Nggih. Nyebut Nasrani ya wong sing pengikut Isa. Lah sebab niku kula balik tentare mau. Ketika Waraqah bin Nawfal disebati wa kana qad tanasara fil jahiliyah. Waraqah bin Nawfal Nasrani. Nasrani ora identik muslim Nabi malah bela. Sayangat kowe ben pas pikir kaum masalah iso bela. Taman delok tentara-tentara. Nabi 15 tahun tidak teng Palestina, sing nyarana kon mulai itu pendeta apa wong Islam. Tentara-tentara. Nah, pendeta itu. Karena pendeta dulu itu udah identik Trinitas. Paham ya? Pendeta sing peduli dia pendeta. Sebab itu sampean rasa jaga masuk ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wa tawbina mana bila tak terus. Lho kok bisa diajarno ya memang enggak ada masalah. Nasara itu enggak harus menunjuk Trinitas. Lah nek nasara sing musyrik sing Trinitas ya jelas kata kafar ladzina qalu inna wa rabbuna salisu nama. Nah, itu mesti yang meyakini Trinitas mesti bon jadi memang bentrok karakter itu satu periode. Memang tiap periode mengalami satu perubahan. Waktu Valerian zaman kuno, berkiai sunat kuno urusi langgar ke Padatan. Rasa itu kiai itu nih parlemen PKB,
Oh, PKB, TBR, itu parlemen malah tahu dari presiden barang. Jadi saya ini nasihati. Oh ya BKN itu sebenarnya saya ini berubah. Itu kan misalnya saya ciri utama ulama terus dilanggar. Zaman akhir dari apa? Ulama saya ini parlemen akan jalan-jalan apa? Nah itu era. Jadi pernah ada satu era orang Nasrani itu tidak harus jelek. Sebab itu dalam semua karya Nabi malah yang peduli dengan Nabi itu rohibun atau Paham ya? Ini maksudnya ngomong notomo kan kecilnya orang lo sejarah bener. Wah kalau sulit itu bener. Enggak ada masalah. Jadi dulu itu pernah. Dia satu periode di mana Nasrani itu tidak harus identik dengan Trinitas. Yahudi hanya menunjuk awal adin apa? Ya. Saya ini mesti orang kebencian kalau Nasrani pikirannya Vatikan. Yahudi pikirannya Arin apa? Cara semua blok lah Palestina. Akhirnya ngomong berpikir situ Islam. Teroris ini. Masalahnya akhirnya yang pun nanti kebencian ini budak karena pun mengeluh perkataan. Tunggu di bawah. Wa dzallu an sawaisa wa idza ja'ukum wa aqimus shalah. Wa atihim lan mangane wong ate asuka ing haraman ayo haram karo sako dene napa dene suwat. Lagi sama kali amalun elek banget apa sing nglakoni wong ate amal iki. Laulayan harum mbok yo nyegahune wong ate sapa arabiyune robani pira-pira rabi. Jadi iki cek barang-barang apik. Lah niki bukti nak bener cerita kula. Robaniun tak niki kan iya yang dia jenenge para rabi wong Arab ndarani Rabbaniyun, para rabi, orang yang ahli ketuhanan. Wal akbar, para pendek. Iki Quran ini naruh harapan. Mbok yo, kiai-kiai ini wong Yahudi, kiai-kiai ini wong Nasrani itu nyegah umatnya mangan dosa lan mangan barang Artinya apa? Quran itu menaruh harapan para rabi, para pendeta mbok yo berperilaku sing apik. Ojo mangan barang haram, ojo nglakoni itu. Ya karena dulu itu udah identik dengan kayak yang sekarang itu buatan identik. Hal lain hal boleh nyegah yang mengakai sopar robbaniun pura-pura rabi wal akhbaru lan pura-pura pendeta minusani Yahudi. Angkau linsani ngucapi mengakai alisma ing dosa itu sebagai ing dosa. Wabrim lan mangane mengakai asuka ing haram lagi sama kan yasnau. Elek banget apa sing dilakoni karpunahi tegese ninggal nyegah mangan dosa. Waqalan ngucap sapa Yahudi zaman erane Nabi. Lama diika semangsane den paringi rupek sapa alih ing ngatasi Yahudi. Kita bikin sebab guru ini Yahudi anak yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sausé nol sepuluh Yahudi akar nasi aja yang menusa apa nih malam dunia. Ucapan ini ya dua mahula. Utai tangannya Allah mahula itu gembleng. Maksuda itu bisa gembleng. Kan ibrori rezeki saking muter rezeki. Alena ngatasi kita. Tanau bihi alif bukli gawe kinayah sopong Yahudi. Bihi pelan ikilah. Ya dua maklula ni bukli saya ngerti. Barang dene rezeki lagi ada dan Allah biakhir. Jadi ini aku hati rapati di duit menuduh Allah bakhil. Ta'ala mahuluhur sapa Allah anjali kata yang menggunakan bakhil. Qala ta'ala hulat aidi. Sikat kejadian keker apa aidihim tangannya Yahudi an sayyidil khairat saking nglakoni kaapian. Utai dawuh hulat aidi dua niku pasut alim ngatasi medhit wong Yahudi. Mungkin, saat ini semuanya Yahudi bisa ngakali. Saat ini tukang nyumbang, tapi ya sawangan ada juga di agen untuk tobat di bunga-bunga itu. Jadi dia sembuh. Sing soleh rakyat nyumbang, sing rapati soleh sumbangannya ada. Tapi buat lem-lem tenan di sebelah yang duit rakyat bisa lihat normal. Nah, betul sembuh. Misalnya pengusaha juga nyumbang gempa saya 2 miliar. Jadi mangan alasin tak 10 miliar. Iya betul. Misalnya pakar-pakar sing nopo sing Pertamina nopo yang sudah di dolanan minyak, dolanan gas negara. Nah, nyumbang gempa 200 miliar. Nanti sing dipangan lho napa? Zaman saiki sing soleh ra kelar popo, sing dolim kelar popo. Nah, mbok lem-lem nemen ya kliru, sing disumbangno ya dhuwitmu. Cuma sing digowo dekne sawane dekne sing ngekeki. Terang karo jadi menak medhit tetep medhit, teman ra iso muni. Dari Quran Yahudi medhit, nyatane tekan nyumbang. Mungkin itu semua akeh.
Tolong ngakali sampean untuk wis nopo. Ya kok pengusaha. Ya manen alas mulai Kalimantan dan Sulawesi bulan pun tidak juga. Mana ngelomo sampean wong Arab dilamani 1 juta nang kuatah. Tak dibawa semua. Kalau duit itu juga 1 juta. Orang Islam itu bukan bodoh, dan Islam yang gitu-gitu itu kalah kali. Mengalir di setengah pinter, tidak pinter teman-teman, setengah pinter. Itu tidak pasti apa? Dia kali. Walau ini lan jenak nanti sopong Yahudi. Bima kolus bakal mengucap sopong Yahudi. Balyada maksudkan. Balyada balik dari tangan lorone Allah maksudkan itu dan buka karun. Di sini termasuk ayat yang tak lihat, tapi ayat dengan bahasa makhluk. Mubalaghatun fil waqti. Itu dawuh balyada itu mubalaghatun itu teman-teman di fil waqti yang dalam sifati bujiti kelantung. Watan laljat ifadatul kasro. Wasun yalan bentas nyahno po aja tangan ifadatul kasro krono nge faedah ngakeh. Itu ya cuma krono utai puncak-puncak perkara. Yubdiluhu ingkang mirahnu ing masuk asafi wong sing lomo mimali sanging dunyane sapi payu dia. Yen to ngekeki sapa sapi dia iklan tangan loro nisa. Kok nek ngekeki nganti nganggo tangan loro ngeten sanging ngaji. Tangan lorone Allah kebuka maksudnya ngekeki ini sanging ngaji. Namun gak kinaya. Maksudnya kinaya ora kok terus Allah di tangan iki. Nah Allah tetap lesa kami dihin apa? Jadi Allah itu mesti gak padha makhluk. Yen iku ngekeki nafkah sapa Allah saya kaya. Ale kaya pengersane sapa Allah. Min tausiin sanging jembana rezeki wa tadikin lan nurupno rezeki. Lati rodo ora ono sing nentang mujid alih ngatas Allah. Wala jika dalam bakal nambahi teman kafiran yang mengakem sanging ya video pema perkara umpila kan tenturun apa mari tambahin sira ro kita kan pengiran sira minal Qur'an sing Qur'an. Tujuan nama ing kelakutan dan kekafiran. Tambah dikandani ayat antara kafir. Kalau itu bin koron kafir menjadi di lawan Quran. Tambah dikandani tambah dalil. Walaupun alam mengikan kebencian antara Yahudi ala Jawa dan kebencian, walaupun alam kesetingan, ilayah kiamat maring, muka maring dina kiamat. Fakul firqatin mongko te saben-saben kelompok menyingsang Yahudi. Iku to polifu nyulayani sapa firqah al-Qur'an. Yang Yahudi disami kados Islam dan kelompok-kelompok yang saling mengkafirkan. Sama nak modal buku Retare Armstrong. Tempat suci tiang Yahudi rak ben iki asure. Wonten iki hindarani iki ning kene, hindarani kene Yahudi itu nggih klaim-klaiman. Persis Nabi Isa lahir ning iki bener-bener. Persis Nabi Musa ning iki bener-bener. Yahudi ortodok memilih gunung diri. Gunung Zion, gunung diri. Sistok ini kalau Islam ngoten niku. Islam walirane macam-macam. Mesti tok saling ngabirno. Dene siar sampean wong Wahabi nani sak mantu. NU itu kesulitan nerangno pemerintahan Arab Saudi. Pemerintahan Arab Saudi ora pati seneng mbak NU. Kok ora ndekne bid'ah kurang. Koro ana ning kuburan. Nur pemerintahan Wahabi niku kuburan Nabi dilarang, mereka kuburan Timon Wali ngono ae. Waktu wong NU berjaluk sumbangan Arab Saudi, pertama ditakoki posisi wong ning kuburan piye ora bukan dari. Betul Wahabi itu musyrik tenan. Kalau nanti ditangkap di sarjana sanging Arab, intinya takon yang cara biasa. Pak Bah, saya pikir-pikir itu NU itu kok mirip Syiah. Padahal NU ya gedeng Syiah, dia malah dia udah bingung. Kalau kan orang mata NU gedeng Syiah, gedeng apa? Lah kok bisa mirip? Ya orang Syiah itu kalau menokohkan tokohnya kan mendewakan kan berlebihan loh. Yang Syiah kan sami seneng ziarah. Nak upacara Sayyid Husain wong Syiah nganti bentur-bentur kepala to. Mergo ngenang zaman Husain disiksa teng Karbala kan ngoten. Artinya wong Syiah itu berlebihan sekali nak hormati tokoh. Oleh Sayyid Husain yo nemen ra. Wong Syiah ra seneng ziarah. Wong NU ge sami seneng ziarah. Modho NU ge gedeng Syiah. Banyak repot nerangno posisi ngoten iku repot. Sama saya tak ngerti. NU mirip sapa? Aliran sing dulu sing budi gede sing Syiah, Iran apa sing Sunni. Orang mirip ya itu. Semua paling beda. Jadi ngono itu ora terang pusing. Ya itu tadi, ngomong kisah nyata.
jamaah lanang itu kabeh kiai NU ngerti zaman ngaji kabeh ngaji muim pertama wong tuwa lanang terus wong wedok. Tapi wong NU justru dialiran itu samping. Ngono kabeh kiai ngerti nek aturan itu diburi tapi tetep ae prakteknya anggere mergo terkenal yo guru Muhammadiyah. Lalu pokoke cap-capan itu luwih kuat. Wong anu yo ngerti, berkunut itu sunat, tapi yang kita kunut Muhammadiyah. Nah, kalau ngandani itu posting. Kami tiang anu ala kematian yang ngerti. Nah, acara sedina nganti seminggu ku sunat. Iso wae malah bid'ah mergo gara-gara kadang hak ayatin kalem didamel aja. Tapi tetap sekali gak ada Allah Muhammadiyah. Padahal berapa ulama alim sing lama sing kula menani zaman panjenengan ulama-ulama alim Mbah Hasyim Asy'ari ada kitab kono itu melawan itu. Nggih boten teng kitab e Mbah Hasyim melawan. Teng daerah kula wis kuat tapi alim sing berusaha fatwa. Wong nek mati ora usah ana acara. Mergo sekali mati hak yatim. Berarti wong sing teko ning acara itu berarti mangan dunyane. Ora mati, terus kiai alim itu. Kalau itu tiap nonton takziah, misalnya itu buatan corona kalau nang ini tetap tiang nih kok. Kalau ini kita kali mengawam masih dekat. Kalau itu nih kok. Dan melajarkan bapak mati, anak-anak lu sederhana. Hari kok kayak kucing kan soal acara. Kalau juga anak-anak sederhana, bukan dari jadian. Waktu orang dari ini tahu. Hari kok kayak kucing kan. Akhirnya itu orang teko. Ya kan nanti itu kan mau anak bapakmu tak teko, jelas kan. Jadi dari ini itu mulai anak bapak mau noai, soalnya kok kucing. Jangan aneh gini, orang tuanya juga tinggal berdua. Cara pulang ngoten naik bodoh-bodoh rawat hadis, rawat Quran ada lugu ngurus jelas kan. Tiba palsu hadis. Malah keliru kan. Selama ini kan banyak memaksakan dalil sebelum mau untuk. Cara pulang atau itu dalil paling kuat. Samanya kayak nopo. Itu mata akal, ya kan orang tak tekong. Jadi itu mulai bapakmu tuh, jelas kan? Mulai orang tua lah wajib tuh kan, jelas menurut saya. Ibu boleh jual kan tanya lah. Mengziarah misalnya Nabi versi Wahabi dilarang, nanti mau kuburan. Jadi NU itu paling susah, nerangok posisi ziarah. Mirip Syiah, jelas. Jadi memang dalam sejarah Islam masuk ke Indonesia itu lewat tokoh Syiah. Untungnya bukan Syiah kasus Khomeini, bukan Syiah Zaidiyah. Sebab itu tradisi yang itu sufi. Kalian kultus tentang imam, tentang pemimpin itu khasnya loh Syiah. Nah, anak Wahabi bukan. Wahabi aliran lebih wingi. Nah, kebetulan lagi PAP, terus yang pegang otoritas pemerintahan Arab itu Saudi. Nah, kalah ya. Fatwa harus jadi hukum negara. Gerakan polisi. Jadi ulama bisa gerakan apa? Polisi mereka jadi ideologi resmi nama. Terus masalah-masalah fakul firqatin hindu khaliful ukhra setiap firqah mulai zaman Nabi ke Yahudi, Nasrani, Islam itu selalu saling mengkafirkan. Dari ahli sunnah yang benar ahli sunnah, dari fungsi Syiah, dari Mu'tazilah. Mau Yahudi ortodok, Yahudi nopo macam-macam. Kristen gimana? Protestan, aliran Anglikan, nopo Roma, boh semua. Ulama okodunar. Sumangsane padha ngurutno sapa Yahudi naran ing semangat harbi krana perang. Ketika mereka semangat merangi Nabi, harbi Nabi, mari merangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atfa halqa. Mongko mateni ha ing nar sapa Allah. Di setiap kali api peperangan dinyalakan oleh Yahudi, Allah mateni. Maksudnya ora tempat gede. Jadi yang Yahudi itu komunitas besar. Dalam ngerti perang di Nabi rawani. Saking rawani nih nanti Nabi gede. Paling Nabi gede ini diusir. Kalau nanti ada konco cerita. Tentang kurikulum Yahudi nganti saat ini diterang. Nah, nenek moyangnya tahu diusir jenis Muhammad. Nanti ya dendam. Kemudian yang sejarah Nabi itu sempat mengusir Yahudi Khaybar. Saking Madinah diusir nanti ke Khaybar. Ini istilah. Jadi Yahudi Bani Nasir, Yahudi Bani Quraidah diusir Nabi nanti ke Khaybar. Ketika Umar diusir nanti ke Palestina. Sampai saat ini jadi negara Palestina. Jadi ini istilah. Istilah itu pengumusan.
Jadi kali bisa iki ngoten, amen gawe kasus ribet. Terus akhirnya Madinah berbeda dengan yang itu. Ini zaman Nabi menangis ketika Umar diteruskan nanti ke Palestina. Nah, ini termasuk di kurikulum tentang pelajaran Yahudi. Jadi Yahudi gak bisa gak dendam, mungkin kita mau Palestina sendiri. Paham? Jadi, ya gara-gara ini macam ini bulat. Ya tapi Yahudi baik gerbang-gerbang berarti tentang perang ramai. Jadi kental orang Mekah. Nah orang Mekah orang pikir-pikir. Mungkin yang pikir-pikir. Tak perang tenang kan? Abu Jahal belum preman tidak perang. Nah Nabi Muhammad kira itu. Sahabat paling sering dipuji Abu Bakar. Nah, soal perang untuk ngomong oleh mantan preman. Aku tinggalnya tak mantan loh. Abu Bakar sering film, urusan panglima perang atau singgung. Ada pulang malah kabar. Yang perang malah gimana ya Khalid loh. Udah musuh-musuh Abdullah Jahal kan, udah pitule. Namanya tak ini ngoten. Ya temono promo kiai dirmati wong nakal ora krono kiai ini, kiai itu nakal. Itu kiai di penggemar kok nakal itu sing wani. Kalau di sini mesti kok. Nah kula namanya itu iman ku preman-preman piye. Tangan-tangan yo untung, nek ngomong nak kerasa nang kiai ku dine kok ngono-ngono. Sing ngrasa kiai tak biasa. Kiai baca wong mboten pantes, ngancam mboten. Ana sing ngancam lho ben kok. Mana wonten sunah pangeran ngoten mulai zaman Nabi sampai kiamat ya. Sampai Nabi tahu guyon ngendikan inna wa la ya'idu hadatin fi rajulil fakir. Sini tong wae agama wong sing sesat sithik-sithik. Awong kula wingi ati teng boten negara ngoten. Jajal sampean apa gawe masjid mumpun wong soleh tok ora posing. Ora jadi yo kok. Nyumbang jaluk sumbangane ratan haram jaluk. Proposal di negara dari subhat. Nantokno sumbangan, oleh sumbangan, tentokno kabeh tak ikhlas. Mesti kriteria keluar yang terjalur. Ira dadi mesti nang. Padahal preman. Sugih para ibu ang kudu jeneng sugih umbang tak menten. Senengan error. Era jadi ngono sunai pangeran. Ngoten ngoten. Oh, jadi wong saleh itu kelompok yang baik tapi ra kena diandalno. Nanti ngoten, senai pangeran nanti ngoten. Mulakan akan lah, ini kersane pangeran ngoten itu tenang. Sama nak lah, lah sirine sebuti, ya kabeh wong lan akoni kesalahan, kono wis preman sampai soleh pisan ya larang. Soleh iki sare ya ngoten iki. Dari kabeh berhak ngakoni kesalahan. Was ana lan tumandang sapa wong akeh sil ardi dalam nifasat dan rusak. Yang mesti dina sing rusak kabeh dipaasi lan tidak dimaasi lan kemaksiatan. Wa wa ta'awwalu la yuskuratan sapa wa sitina ing boro sing rusak. Di mana ana hubungan mana sabuna Allah yu akibu nyiksa sapa wa musiti. Walau ana ala kita tumpama te ahli kitab ku amanu padha iman sapa ahli kitab di Muhammad. Lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqala lan padha uti sapa ahli kitab al-kufran kekafiran. Lakaf pernah anjing syariati. Yaktine bakal ngubur ingsun anjing sing ahli kitab syariati ing ele-ele ahli kitab. Wala atqalna rum. Lan yaktine bakal ngubur ingsun ahli kitab jannatin ing swarga nang. Walau annahum wa sa'atune ahli kitab akamu padha nglakoni sapa ahli kitab Taurat ing Taurat wal Injil. Ini kan berarti Quran dicek muji Taurat Injil. Andai kan benar-benar mereka melakukan Taurat dan Injil. Maksudnya tidak dirubah, tidak diapa-apakan, benar-benar melakukan pemurnian Taurat dan Injil. Bila amali kelan nglakoni bima kelan perkara bima ing dalam Taurat dan Injil. Wa min hulan setengah saking amal bima fi iman iman binabi lan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa malan perkara njilakan genturon apa ma ilahi maring Yahudi lan Nasrani wa ahli kitab. Minal kutu bisa ngro-ngro kitab info mirrobi sange pangerane ahli kitab. La kalau iki mangan sapa ahli kitab info sange dhuwur ahli kitab. Wa min tahtihim lan saking nisori ahli kitab. Mesti mangan dari berbagai arah, maksudnya jembar di ayu wata gambar itu jembarno alih mengatasi ahli kitab apa aristulah rezeki. Waya pidulan gumlender apa rezeki mingkuli jihatin saking saben-saben arah. Jadi min fawqihim wa min tahti arsyihim kinayah saking mingkuli nawa jihatin. Sangka dhuwur sangka ngisor maksudnya dari berbagai apa arah mingkuli jihatin. Minum setengah tinggi ahli kitab umat untuk umat jamaah sendiri jamaah mutasi datang kan sedengan kan standar. Tak malu kang lakoni sapa umat di iklan ikilah iman atau di iklan ikilah iqam atau Taurat.
Wahum te jamaah iku man wong amanah kang iman sapa man bin Nabi lan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'billah bin Salam wa ashabi. Wa kasiran iku akeh banget min saking ahli kitab sa amal kang ya malun iku elek banget. Di sama elek banget. Seun tegese perkara ya malun kang nglakoni sapa wong akeh kuwi semua alam ya Rasulullah. Kalau sesuk dinasti